Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para jamaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di Alaska, yang ada di Brunei, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, dan yang ada di Indonesia. Semua para sahabat-sahabatku tercinta, semoga kita selalu bergandengan tangan menuju jalan fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada asar ini akan kami unggah kajian yang berjudul Solat itu adalah tempat suci bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengenal agama Islam, ketika kita sudah masuk di dalam agama Islam, kita diwajibkan untuk sholat. Yang mana di dalam sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain itu adalah tempat untuk kita bersuci dari segala macam dosa-dosa. Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu tujuannya tak lain dan tak bukan agar kita selalu suci bersih dari berbagai macam cipta hawa nafsu diri manusia kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimanakah caranya agar sholat kita bisa suci? Karena induk dari segala induknya ibadah itu adalah sholat. Induknya puasa adalah sholat. Induknya zakat adalah sholat. Induknya haji dan umroh adalah sholat. Induknya berbuat baik adalah sholat. Induknya bersedekah adalah sholat. Induknya berbuat kebajikan itu adalah sholat. Bila sholat kita belum suci, maka seluruh apapun amal ibadah yang kita lakukan, maka ya tidak akan pernah menemukan kesucian. Bila induknya sholatnya tidak suci bersih, maka segala amal apapun yang kita kerjakan tentu semua menjadi kotor dan najis. Jadi untuk menjaga seluruh amal ibadah kita, maka perhatikanlah sholat kita. Sholat yang 5 waktu itu, sholat kita apa sudah bersih suci dari najis-najis yang ada di dalamnya. Jadi sebelum sholat kita diwajibkan untuk bersuci, yakni lewat wudhu. Yang di dalam wudhu itu ada 5 rukun, yang mana harus tertib di dalamnya. Rukunnya wudhu adalah yang pertama, 1 adalah niat. Jadi rukunnya wudhu untuk mensucikan badan-badan ini ada 6. 1 niat, yang mana di dalam niat kita disucikan dengan lillahi ta'ala, dengan maha sucinya Allah. Jadi yang menggerakkan, tergeraknya hati kita untuk menuju sholat lewat wudhu, mensucikan badan-badan.
Dan hati pun juga disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan lillahi ta'ala. Tanpa sucinya hati dari lillahi ta'ala, maka semua amal yang kita kerjakan, wudhu secara syariat yang mensucikan raga itu, semuanya pun juga kotor, tak akan pernah bisa suci bila niat yang terkandung di dalamnya masih li nafsi, yakni aku manusia, aku Halim yang merasa bisa berwudu, aku Halim yang merasa bisa membasuh muka. Tatanan yang kedua, rukunnya wudu yang kedua adalah membasuh muka. Bila di dalam hatiku Abdul Halimnya yang merajai di dalam mensucikan muka ini, maka batalah kesuciannya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Bila di dalam membasuh kedua tangan ini hatiku bilang, hatiku nyata, hatiku wujud Abdul Halimnya yang merasa melakukan mensucikan kedua tangan itu, maka batalah kesucian ini. Hatinya saja sudah batal, apalagi dohirnya pun juga batal, karena induk dari segala induk ibadah dohir itu hanya pada hatinya. Jika hatinya suci, maka sucilah semuanya. Bila hatinya kotor, yang mana Abdul Halimnya yang menjadi sang Khalik daripada Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya, maka batallah semua persembahan-persembahannya, pensucian-pensuciannya, taubatan dan taubatnya batal semua. Yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Harus disucikan dari Abdul Halimnya. Yang ada hanyalah Allah yang menggerakkan dari awal hingga akhir. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Dan di situ pun harus disucikan dari Abdul Halimnya. Abdul Halimnya jangan ikut-ikut mensucikan kedua kaki. Biar Allah yang mensucikan kedua kaki Abdul Halimnya. Yang keenam adalah tartib berurut-urutan. Tidak bisa kita mencuci kaki dulu lalu membasuh muka. Tidak boleh, tidak berurutan, harus tartib adanya, berurutan. Maka dari itu untuk bersuci, yakni wudhu, mengapa bersuci itu pertama niat, kedua membasuh muka. Agar kita tidak mengaku-akui bahwa muka ini muka kita. Ini wajahtu. Sesungguhnya wajahku ini adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, adalah wajah Tuhanku sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Inilah pensucian-pensucian itu harus dipahami, harus tahu apa tujuannya wudhu, apa tujuannya bersuci ini, agar pas tujuannya menuju pensucian itu sendiri. Yang kedua yang ketiga membasuh kedua tangan. Kenapa kok dibasuh kedua tangan ini? Agar Abdul Halim tidak ngaku-ngaku bahwa kedua tangan ini milik Abdul Halimnya. Maka dari itu disucikan dari Abdul Halimnya. Itulah wudhu. Kemudian membasuh sebagian kepala. Membasuh kepala. Agar supaya Abdul Halimnya tidak merasa bahwa Abdul Halimnya yang berakal, bahwa Abdul Halimnya yang bisa ngapa-ngapain, agar Abdul Halimnya tidak bisa jadi Tuhan lagi, agar Abdul Halimnya tidak jadi sang Khalik lagi atas semua peran-peran yang diperankan Allah kepada Abdul Halimnya. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ini dilambangkan agar Abdul Halimnya tidak merasa Abdul Halimnya yang bisa berjalan ke sana kemari, agar Abdul Halimnya suci dari pengakuan jalannya kaki, agar Abdul Halim ketika naik kereta tidak ngaku-ngaku bahwa Abdul Halimnya yang bisa naik kereta, agar ketika Abdul Halim beranjak sholat 5 waktu tidak ngaku-ngaku lagi bahwa yang bisa sholat itu Abdul Halimnya. Agar ketika Abdul Halimnya berkegiatan, bekerja dengan kakinya, tidak mengaku-akui bahwa kaki ini adalah kaki Abdul Halimnya. Inilah makna-makna kesucian di dalam wudhu itu. Arti yang hak,
arti yang sebenarnya demikian. Untuk bersuci sebelum kita menuju sholat, disucikan dulu raga Abdul Halimnya dari Abdul Halimnya, agar supaya apa? Ketika sholat, sholatnya bisa sholatnya bisa aqimis sholat lidzikri. Di dalam sholatnya bisa mengingat bahwa yang beramal, bahwa yang memberdirikan Abdul Halim ini hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud aqimis sholat lidzikri. Supaya di dalam sholatnya adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin, agar di dalam sholatnya bisa lepas naik ke sidratul muntaha. Maknanya bukan naik ke langit yang itu, tapi langit yang ini, menembus pintu 7 langit di dalamnya. Pintu pertama adalah pintu kudrot, kekuasaan, yang selama ini Abdul Halim yang merasa berkuasa ditembus. Maknanya ditembus adalah disucikan Abdul Halimnya dari kekuasaan Abdul Halimnya selama ini, dipersembahkan dengan rela dan dengan ridho kepada Tuhan yang punya kuasa. Jadi Abdul Halimnya tak punya kuasa lagi. Inilah penembusan langit pertama. Jika sudah dipersembahkan kudrat kekuasaan Abdul Halimnya kepada Tuhan yang telah menguasai Abdul Halimnya, maka tertembuslah langit yang pertama. Itu jalan untuk mi'raj kepada Allah di dalam sholat kita. Jadi langit yang kedua menembus irodah. Langit irodah, langit yang kedua, yakni kehendak daya upaya yang selama ini diakui, dikuasai oleh Abdul Halimnya, ditembus, dihempaskan, dihaturkan kepada kehendak Allah, kehendak uripe Allah. Jika sudah tertembus langit yang kedua, yakni iroda, maka melengganglah kepada langit yang tiga, yakni langit ilmu. Jadi untuk menghempaskan, menghancurkan ilmu-ilmu yang dirasa milik Abdul Halimnya, dihancur leburkan, dipasrahkan dengan rela dan ridho kepada Allah yang punya ilmu, uripe Allah yang punya ilmu, maka loloslah menerobos langit yang ketiga, yakni langit ilmu. Melenggang lagi menuju langit yang keempat, hayat, yakni dihaturkannya lah hidup Abdul Halimnya, bahwa hidup ini Allah, bukan hidup Abdul Halimnya. Dengan rela, dengan ridho, Abdul Halim merelakan, meridhokan bahwa sebenarnya Abdul Halim ini tak hidup, yang hidup hanya Allah, yang bisa bersiapa-siapa dan yang bisa berapa-apa atas Abdul Halimnya hanyalah uripe Allah, hanyalah hayatullah. Maka tertembuslah langit yang keempat ini. Kemudian melenggang lagi menembus langit yang kelima adalah hayat sama, pendengaran. Ditembuslah pendengaran Abdul Halimnya selama ini yang diakui sebagai pendengaran Abdul Halimnya, dihaturkan lagi, direlakan, diredokan bahwa pendengaran ini adalah pendengaran uripe Allah, bukan pendengaran Abdul Halimnya. Karena hakikat sejatinya Abdul Halim ini tuli, tak bisa mendengar apa-apa tanpa uripe Allah. Jadi yang sebenarnya mendengar bukan Abdul Halimnya, tapi uripe Allah lah yang mendengar. Maka tertembuslah langit yang kelima. Kemudian melenggang lagi menerobos langit yang keenam, yakni langit basor, penglihatan yang selama ini diakui oleh Abdul Halimnya sebagai penglihatan mata Abdul Halimnya, maka dihaturkan dengan rela dan ridho kepada uripe Allah, kepada Allah yang bisa melihat. Tanpa uripe Allah takkan pernah ada penglihatan, tanpa uripe Allah takkan pernah ada segala sesuatu. Maka ketika sudah tertembus basiroh ini, penglihatan ini, maka luluslah menembus langit yang keenam, melenggang lagi menuju langit yang ketujuh, yakni kalam.
yakni dipersembahkanlah kembali kalam-kalam, perkataan-perkataan apapun yang diucapkan oleh Abdul Halimnya tanpa uripe Allah, maka kalam itu takkan pernah ada. Maka hakikatnya yang berkalam bukan Abdul Halimnya, akan tetapi uripe Allah lah yang berkalam. Maka tertembuslah sampailah kepada Sidratul Muntaha, menembus langit yang ketujuh. Hingga ketika sudah di Sidratul Muntaha, Abdul Halimnya sudah suci bersih dari kemanusiaannya. Abdul Halimnya sudah rela, sudah ridho kembali. Inna lillahi, sesungguhnya aku dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan aku kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksud baiat atau mati sebelum mati. Maka dari itu setelah sampai di Sidratul Muntaha, ternyata yang ada hanya Allah yang meliputi segala sesuatu. Ternyata yang ada hanya Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Ternyata yang ada hanya Allah yang mewujudkan segala sesuatu. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, semua itu ini wajahtu, sesungguhnya wajahku ini adalah wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, adalah wajahnya Allah sebagai penguasa langit dan bumi. Inilah tujuan-tujuan bersuci, inilah tujuan-tujuan sholat bagi tiap-tiap diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila sudah demikian, maka ketika kita mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah bukan Abdul Halim lagi yang bisa mengucap Allah Maha Besar. Bukan Abdul Halim lagi yang bisa mengangkat tangan. Abdul Halim hanya bisa mati. Inilah lambang kematian Abdul Halimnya. Inilah lambang kematian diri kita semua. Bahwa diri kita ini hanyalah benda mati yang diuripi Allah. Bahwa kita hanyalah benda mati yang dipergerakkan oleh gerakan uripi Allah. Bahwa kita hanya benda mati yang diperankan oleh uripi Allah. Sadarilah ketika kita sedang sholat. Karena induk dari segala induknya ibadah, yakni pada sholatnya. Bila sholatnya bisa menembus langit yang ketujuh, yakni mi'raj kepada Allah, maka di luar sholat kita akan bisa mengaplikasikan dan mempraktekkan apa yang kita dapat dari sholat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saudara-saudaraku seiman dimanapun Anda berada, jangan kita hanya sholat dan sholat, hanya ibadah dan ibadah yang hanya didalangi, yang hanya dikuasai, yang hanya ditunggangi oleh hawa nafsu manusianya. Maka bila begitu percuma kita sholat, percuma kita beragama, percuma kita bertuhan, karena tidak sampai dengan apa yang kita cita-citakan. Kita ditipu oleh iblis dan setan selama ini di dalam beragama dan bertuhan. Kita ditipu selama ini oleh iblis dan setan di dalam bertuhan dan beragama kita. Disesatkanlah kita ke dalam agama iblis dan setan, yakni pengakuan demi pengakuan, yakni perampasan demi perampasan hak Allah yang mestinya kita sucikan, kita maha sucikan, kita maha besarkan. Kata iblis dan setan, bukan Allah yang maha besar, kamulah yang maha besar. Bukan Allah yang maha hidup, kamulah yang hidup ini. Bukan Allah yang maha kuasa, kamulah yang berkuasa atas aktivitas-aktivitasmu ini. Kamulah yang berkuasa atas seluruh ibadah-ibadahmu. Itulah bisikan iblis dan setan yang ada di dalam hati kita. Siapa rupanya iblis dan setan itu? Ya Abdul Halim, inilah iblis dan setan itu. Ketika di dalam hati kita masih ada Abdul Halimnya yang menjadi sang kholik, melebihi sang kholiknya Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya, itulah iblis dan setan itu. Yang mana Abdul Halim hatinya keras melebihi kerasnya batu, yang mana Abdul Halim hatinya mati,
hatinya tidak mensadari bahwa hidup ini Allah, karena kita selama ini lebih cinta menjadi utusan hawa nafsu, lebih cinta menjadi utusan iblis dan setan daripada utusan Allah, daripada menjadi Rasulullah, daripada menjadi pesuruh Allah, daripada menjadi khalifatullah. Kita selama ini disesatkan oleh iblis dan setan agar kita tidak amanah di dalam kehidupan ini, agar kita tidak memberikan amanah-amanah yang sudah diembankan oleh Allah sebagai pencipta kita, agar kita berkhianat kepada Allah. Itulah trik iblis dan setan menggoda dan menyesatkan manusia agar manusia tidak membawa kembali amanah-amanah yang diamanahkan oleh Allah. Maka disuruh pakai oleh diri kita amanah-amanah Allah itu. Amanah hidup kita aku akui sebagai milik kita, amanah hidup kita makan sebagai hidup kita. Badan-badan ini amanah Allah, maka kita aku akui sebagai badan kita. Tak ada urusan dengan Allah, karena Allah gaib, kata iblis dan setan. Maka dari itu kita selama ini telah ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tak terasa karena kita selalu dibujui, selalu disesatkan oleh iblis dan setan untuk ngaku-ngaku jadi Dajjal laknatullah yang bermata satu, penglihatannya hanyalah mata lahir saja, sedang mata hatinya picek, tidak bisa menyaksikan Tuhannya sebagai pencipta dirinya. Maka dari itu di dalam sholat kita mari kita benahi bersama-sama, mari kita sucikan bersama-sama dari diri manusianya di dalam sholat itu, agar di luar sholat kita bisa mensucikan apapun yang diperankan Allah kepada diri kita. Itulah tujuan sholat, untuk mensucikan hatimu dari dirimu. Apa buktinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatmu, sesungguhnya ibadah-ibadahmu, dan sesungguhnya hidup dan matimu, semuanya hanyalah dalam genggaman Tuhanmu, penguasa alam semesta ini. Inilah bukti pensucian itu, agar suci dari diri kita, di hati kita yang ada hanyalah Tuhan sang pencipta diri manusia kita. Itulah makna hakikat bertuhan dan beragama. Selamatnya hati kita menuju roji'un, mi'raj kepada Allah. Itulah arti Islam sebenarnya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika hati kita selamat menuju menembus 7 langit hingga mi'raj bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Itulah yang dimaksud sholat itu, untuk mensucikan hatimu dari dirimu, agar kita tidak berkuasa lagi, agar kita mengembalikan amanah-amanah yang kita emban selama ini, agar kita bisa mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini ciptaan Allah, sebagai bukti bahwa Allah itu nyata. Jadi badan-badan kita inilah bukti yang nyata bahwa sesungguhnya uripe Allah itu wujud, ora goib. Bila Allah goib, mestinya badannya ya goib. Berhubung badannya wujud, inilah tanda bukti bahwa Allah, bahwa uripe Allah itu nyata, njeleger. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami sahabat-sahabatku? Semoga saya pribadi dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbuna wa yuhibbuna at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Bukan sucinya badannya, akan tetapi suci hatinya dari
dirinya, yang ada hanya yang maha suci, yang ada hanya uripe Allah. Itulah yang dimaknai bersuci dan bertaubat itu. Bukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah hal azim, yang mana astagfirullah, yang mana istighfarnya masih dituhani oleh Abdul Halimnya. Semiliar istighfar tak ada artinya bila hatinya tidak suci dari Abdul Halimnya. Marilah para sahabatku, benahi dan benahi di dalam solat-solat kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, agar kita terhindar dari fahsya wal munkar, agar kita terhindar dari meremehkan orang lain, agar kita terhindar dari merendahkan orang lain, agar kita terhindar dari menyalahkan orang lain. Dari kita membangga-banggakan diri kita sendiri, dari kita memulia-muliakan diri kita sendiri, itulah fahsya wal munkar. Jadi bila solatnya benar, bila solatnya suci, maka hancur lebur fahsya wal munkar di hati kita. Maka kita tak akan pernah menyakiti manusia lagi, maka kita tak akan pernah menilai keburukan atau kebaikan manusia lagi, karena bagaimana mungkin kita bisa menilai manusia yang lain sementara diri kita saja sudah fana, sudah hancur di dalam wajhullah yang ada di mana-mana dan yang ada dan yang tak kemana-mana. Jadi yang ada di dalam, jadi yang ada di luar diliputi dengan wajhullah. Inilah bukti dari la haula wala quwwata illa billah. Inilah aplikasi dari innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka nyatalah bertuhan kita. Maka itulah yang disebut agama itu. Itulah yang disebut bertuhan itu. Awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama adalah mengenal siapa yang kita pertuhankan. Abdul Halimnya apa? Allah sebagai pencipta. Abdul Halimnya yang disembah, yang diabdi, yang diwujudkan di hati kita. Jadi bila diri kita masih merasa wujud, gempurlah, gempurlah, sucikanlah dengan solat-solatmu. Sucikanlah dengan aktivitas-aktivitasmu. Maknanya bukan solat manusianya lagi, maknanya bukan aktivitas manusianya lagi, akan tetapi aktivitasnya uripe Allah. Jadi tujuan Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu itu, tujuannya hanyalah supaya kita bisa suci kembali ke pangkuan ilahi, supaya kita mati, supaya kita ora rumongso urip iki uripe menungsane. Itulah kesucian itu, tak ada lain yang selain itu. Itulah kesucian. Jadi babakan pensucian yang banyak panjang lebar di luaran sana, hanya itu pamungkasnya, hanya itu tujuannya. Itulah akhir dari akhir pensucian itu. Ketika diri manusia sudah disucikan Tuhannya, maknanya diri manusia sudah ditiadakan, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Itulah pensucian itu. Semoga saya pribadi dan kita semua selalu dipahamkan oleh Allah, selalu teraplikasi apa yang sudah dipaparkan di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian ini, mari kita berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.